Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini aku ingin belajar tentang Python. Langsung saja, aku sudah mencatat roadmap dari ChatGPT. Di sini aku ingin mendokumentasikan setiap proses belajarku memahami bahasa pemrograman Python. Nah, yang pertama, roadmap yang pertama harus mempelajari fundamental dari bahasa pemrograman Python, yaitu dasar-dasar Python seperti tipe data. Tipe data dalam Python ada tiga. Yang pertama adalah string, integer, dan juga float, di mana string ini untuk data-data tipe data seperti kalimat, huruf, dan karakter seterusnya. Untuk integer sendiri itu seperti angka, dan untuk float sendiri itu seperti angka desimal. Contoh 0,1, 5,1. Dan seterusnya adalah variabel operasi aritmatika seperti pengurangan, penambahan, perkalian, pembagian, loop atau pengulangan, dan conditional statement. Selanjutnya adalah struktur data Python, yaitu mempelajari list, dictionary, tuple, dan set untuk mengolah data dalam bahasa dalam berbagai bentuk. Selanjutnya adalah mempelajari fungsi dan OOP dasar, memahami konsep dasar fungsi, dan juga memungkinkan pengenalan singkat ke OOP atau Object Oriented Programming. Nah, target di step awal ini, fundamental ini adalah mampu menguasai Python dasar dan bisa menulis kode sederhana dalam Python. Selanjutnya adalah mempelajari matematika dan statistik dasar, di mana ini terbagi menjadi tiga dalam step ini. Yang pertama adalah statistik deskriptif, yaitu rata-rata, median, modus, standar, deviasi, variansi. Dan untuk statistik inferensial, yaitu pengenalan pada distribusi normal, uji hipotesis, dan internal kepercayaan. Nah, yang ketiga adalah aljabar linear. Di sini ada vektor, matriks, dan operasi dasar untuk keperluan analisis data yang lebih lanjut. Nah, target di step 2 ini eh, mampu memahami dan menerapkan konsep statistik dasar untuk menganalisis data. Nah, selanjutnya yang ketiga, step ketiga adalah pengenalan libraries Python untuk data analis. Nah, di sini untuk libraries dari Python sendiri ini ada NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Untuk NumPy sendiri ini untuk library fundamental perhitungan numerik atau angka, dan juga operasi pada array atau matrix. Dan untuk Pandas sendiri adalah library utama untuk memanipulasi data, mulai dari membaca dataset hingga melakukan manipulasi kolom, penggabungan, dan pemfilteran data. Untuk Matplotlib dan Seaborn, yaitu sebuah library yang digunakan untuk membuat visualisasi grafik atau visualisasi data. Nah, target di step 3 ini yaitu menguasai NumPy, Pandas untuk mengolah data set serta membuat visualisasi dasar menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Nah, untuk step yang keempat ini sudah melakukan praktik atau exploratory data analysis atau EDA. Yang pertama adalah menganalisis data, pelajari cara melakukan EDA untuk memahami pola data, outliers, dan hubungan antar variabel. Nah, setelah itu melakukan cleaning data, yaitu membersihkan data yang hilang atau missing data, duplikasi, dan juga outlier. Nah, setelah itu belajar visualisasi EDA, yaitu membuat visualisasi menggunakan Matplotlib atau Seaborn untuk mengeksplorasi distribusi data dan hubungan antar variabel. Nah, di sini disarankan praktik terbaik adalah mendokumentasikan setiap langkah EDA seperti ini. Dan target di step keempat ini adalah mampu melakukan EDA dan cleaning dataset agar siap untuk analisis lebih lanjut. Untuk step kelima sendiri yaitu analisis statistik lanjutan. Nah, di sini ada uji statistik yaitu uji kolerasi, regresi sederhana, uji tes, dan uji chi-square. Pengujian hipotesis yaitu mempelajari konsep pengujian hipotesis dan bagaimana menginterpretasikan p-value. Nah, di sini di step kelima ini targetnya adalah mampu memilih dan melakukan uji statistik yang sesuai
dengan data yang dianalisis. Nah, yang keenam adalah data wrangling atau transformasi data. Di sini di dalam transformasi data ini ada beberapa step, yaitu memanipulasi data dengan Pandas, yaitu mempelajari metode lanjutan seperti group by, pivot, underscore table, dan merge di Pandas. Selanjutnya ada fitur engineering, yaitu membuat kolom baru dan modifikasi data untuk mengekstraksi informasi yang lebih bermakna. Transformasi data yaitu menormalisasikan, standarisasi, encoding, ya, dan teknik pra-pemrosesan lain untuk data yang lebih kompleks. Nah, target di step ke-6 ini adalah dapat memanipulasi dan mengubah data sesuai dengan kebutuhan analisis. Dan yang ketujuh adalah visualisasi data lanjutan, yaitu menggunakan Matplotlib dan Seaborn, membuat grafik yang lebih kompleks seperti heat map, violin plot, box plot, scatter plot, dan lain-lain. Dan juga bisa menggunakan Plotly dan Dash, yaitu mengeksplorasi visualisasi interaktif untuk menampilkan data yang lebih informatif dan mudah dieksplorasi. Nah, target yang step ketujuh ini adalah mampu membuat visualisasi data yang lebih mendalam dan menarik untuk menyampaikan hasil analisis dari pengolahan data. Ya mungkin sekian belajar roadmap bahasa pemrograman Python, ada 7 step. Saya ulangi, yaitu mempelajari fundamental Python, lalu memahami matematika dan statistik dasar, lalu memahami pengenalan libraries, dan juga melakukan praktek exploratory data analysis atau EDA, menganalisis statistik lanjutan, data wrangling atau transformasi data, dan juga visualisasi data lanjutan. Mungkin sekian dokumentasi dari proses pembelajaran saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.